Ibu Megawati dan kader-kader PDIP secara keseluruhan sedang dalam posisi galau, berduka, bermuram durja, lagi sedih. Karena teman-teman mereka banyak sekali yang berkasus ya, atau paling tidak sedang diseret-seret tentang kasus-kasus yang mana ada tuduhan mereka terlibat juga. Yang sudah paling gamblang dan terang benderang adalah Pak Sekjen Hasto Kristianto. Tuduhan KPK adalah Sekjen PDIP ini melakukan suap kepada komisioner KPU. Mantap. Kemudian sekarang ada kasus Pertamina dengan mega korupsinya. Ahok yang pernah menjabat sebagai mantan komisaris utama Pertamina era 2019-2024 ini juga diseret-seret. Masa sih nggak tahu? Pertanyaan lain, masa sih nggak kecipratan? Kan begitu. Dan tanggal 13 Maret Ahok dipanggil ke Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan. Katanya di beberapa podcast sih Ahok, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tahu, saya tahu. Ini nggak jelas nih, tahu atau nggak tahu. Kalau tahu kenapa diem kan begitu. Ini menarik. Nah kemudian tiba-tiba Mahfud MD ini komentar. Komentarnya adalah ada loh orang itu korupsi karena terpaksa. Nah ada emang. Berpikir gini Mas, ini masalahnya sudah sangat parah. Menurut saya orang sampai berani korupsi menyimpan uang sampai 950 miliar, hampir 1 triliun ya, dan disimpan di rumah. Menurut saya itu bukan orang korupsi karena greedy, karena tamak. Karena dia pasti tahu uang itu tidak akan bisa dia makan. Iya kan? Orang korupsi sampai 300 triliun. Itu kalau dibelanjakan sehari 1 miliar aja tuh perlu 700 tahun katanya. Iya kan? Iya. Pasti bukan orang tamak. Ini orang ketakutan. Mungkin orang sudah terlanjur korupsi sekali. Lalu didatangi lagi, tolong bantu lagi ini. Nggak mau dia, saya tobat. Nggak bisa, kamu nggak bisa tobat. Kalau nggak nolong ini yang kemarin kamu saya bongkar. Terjebak pada lingkaran kejahatan. Terjebak terus, bertambah terus. Nggak mungkin Lazarov ingin mempunyai uang 957 miliar kan. Untuk apa? Gitu. Nggak bakalan bisa dimakan juga. Apalagi disimpan di rumah, bukan di bank, nggak produktif. Artinya gini Pak, bisa jadi dia mau berhenti, dia mau tobat gitu, tapi kemudian susah. Bisa jadi dia mau berhenti, mau tobat, tetapi sudah disandra. Gitu ya Pak Mahfud MD. Ini apakah kemudian juga merujuk kepada kasus-kasus yang sedang dialami oleh orang-orang PDIP? Apakah Pak Hasto terpaksa melakukan suap? Apakah Pak Ahok juga sebenarnya melakukan suap tapi dia dipaksa? Siapa lagi? Mbak Ita, mantan wali kota Semarang, juga terpaksa melakukan itu. Bareng dengan suami apalagi ya kan? Siapa lagi? Banyak sekali. Itu apakah terpaksa semua kira-kira ya? Waduh, saya nggak bisa nih kalau nggak korupsi. Ada-ada saja. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina. Informasi terkini untuk Anda, kita akan bergabung dengan rekan Febrian Ahmad langsung dari Kejagung, Jakarta. Febrian, selamat pagi. Apakah Ahok sudah tiba di sana? Apa keterangan yang disampaikan? Ya, Valen, Ahok sudah tiba di Jampitsus, akan diperiksa oleh Jampitsus pada hari ini. Tepatnya tadi dia tiba pada pukul 8:35 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya ketibaan Ahok ini lebih cepat 1,5 jam dibandingkan dengan informasi yang kami dapatkan dari Kejagung sebelumnya, di mana dijadwalkan Ahok diperiksa hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelumnya juga Ahok pernah bicara kepada media bahwa dia akan tiba pada pukul 9, namun pada pukul 8:35 waktu Indonesia bagian Barat, dirinya sudah tiba di Kejaksaan Agung untuk dapat memberikan keterangan. Tadi kalau kami dapat lihat ketika Ahok sampai di Kejagung, Valen dan juga pemirsa, ada beberapa berkas yang dibawa. Ia memegang sebuah kertas seperti lipatan kertas dan juga ada sebuah tas yang dibawa. Dan ketika ditanyai apa itu, Ahok mengatakan bahwa ia membawa sejumlah data-data yang nantinya ini bisa diberikan kepada Kejagung yang diharapkan bisa menjadi bukti dalam kasus tata kelola minyak yang saat ini sedang diusut kasus korupsinya oleh Kejaksaan Agung. Adapun ketika kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih detail apakah data dan juga berkas yang dibawa Ahok ini adalah data meliputi data fisik atau memang ada data-data digital yang akan diberikan. Karena sebelumnya kalau kita melihat pernyataan Ahok di beberapa media, dia mengatakan pada saat menjabat sebagai komisaris umum
Komisaris Utama Pertamina di periode tahun 2019-2024, setiap kali ia melaksanakan rapat, dia mengatakan selalu memiliki rekamannya, merekam dan juga memiliki data-data catatan terkait dengan rapat-rapat yang dilakukan pada saat menjabat sebagai Komut Pertamina. Dan nampaknya data-data ini masih berkaitan dengan apa yang sudah ia sampaikan sebelumnya terkait dengan rekaman-rekaman tersebut dan akan diberikan kepada Kejagung. Dan juga ketika kami tanyai apakah nanti pada saat Ahok diperiksa di dalam, data-data ini akan diberikan kepada Kejagung atau tidak. Menurut Ahok, jika nantinya data ini diminta oleh Kejagung, maka ia bersedia dengan senang hati untuk dapat memberikan data tersebut kepada pihak Kejagung. Kemudian ketika datang tadi juga Ahok mengatakan dirinya senang akhirnya bisa memenuhi panggilan Kejagung, dipanggil Kejagung untuk dapat memberikan saksi, dan tentunya ini kita harapkan akan bisa menjadi salah satu titik temu antara dapat mengungkap bagaimana kasus ini terjadi. Karena pada sebelumnya juga kita ketahui Kejagung sudah memeriksa ada sekitar 10 orang saksi dan kini juga sudah diperiksa terkait dengan kasus ini. Ini menandakan bahwa memang ada upaya dari Kejagung untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dan juga berusaha untuk memanggil orang-orang yang pada masa korupsi tata kelola minyak itu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 memanggil satu persatu pihak-pihak yang terlibat pada saat itu. Valen. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Bapak Surya sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Ya. Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak. Aku kan punya hak. Pak, sebelum masuk Pak. Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Bapak Surya sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak. Ternyata bukan data spesial yang Ahok punya. Wartawan nanya nih, Pak katanya punya data rahasia. Oh enggak, itu cuma data rapat biasa aja. Lah, kemarin teriak-teriak, saya punya rekaman, saya punya notulen katanya. Yang berisi apalah itu. Kita kan penasaran ya. Waduh, bagus nih Ahok punya data-data yang lebih lengkap. Kira-kira apakah ada pengembangan kasus dan orang-orang baru yang akan disikat sama Kejagung juga kan gitu. Ahok punya nih datanya. Ini sekarang tanggal 13 Maret pagi ya, datang ke Kejaksaan Agung ditanya sama wartawan. Berkas-berkas rahasianya mana Pak? Oh nggak ada. Ini cuman data ini apa rapat-rapat biasa aja. Lah ngibul berarti ya. Mirip sama Hasto Kristianto. Katanya punya data-data rahasia yang disembunyikan di Rusia. Mana nih? Ketika ditantang untuk ngebuka, katanya kan batasnya adalah ketika Hasto nanti ditahan itu berkas-berkas rahasia akan keluar. Ini udah ditahan ini. Koni Rahakundini yang bertugas untuk menjaga data itu mana nih nggak berani ngebuka. Dan waktu itu saya dapat informasi juga ketika ditanya, Bu Koni kenapa kok nggak dibuka-buka? Oh ya saya tahu itu di podcastnya Akbar Faisal juga. Kenapa nggak dibuka sampai sekarang? Koninya ngeles. Saya nggak punya kewenangan untuk membuka lah. Terus kapan dibuka? Ini ditahan nih si Hasto nih. Kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibaca oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk mengawal proses yang sedang berjalan saat ini dan secara terbuka yang akan diuji pada persidangan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025. Berikutnya saya mempersilakan kepada tim penasihat hukum untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi catatan masing-masing. Tempat
dan waktu saya bersilakan. Saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap. Setidaknya ada 17 lawyer yang disiapkan dalam tim hukum dari PDI Perjuangan untuk mendampingi Hasto Kristianto. Di antaranya terdiri dari beberapa nama, di antaranya seperti Todung Mulya Lubis, Magdir Ismail, Roni Talapesi, ada juga Febri Diansyah, dan juga nama-nama lawyer lainnya. Dengan total ada 17 orang. Karena kami menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu pihak-pihak yang berada saat ini. Bahkan kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Karena kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, kami tentu saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk mengawal proses yang sedang berjalan saat ini. Dan secara terbuka yang akan diuji pada persidangan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025. Kepada tim penasihat hukum untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi catatan masing-masing. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan. Nih menarik nih, Todung Mulya Lubis sebagai senior dalam bidang hukum. Ada Febriansah atau siapa namanya? Saya apal wajahnya tapi saya lupa namanya, itulah. Itu kan mantan orang KPK ya. Sekarang malah justru jadi tim hukumnya Hasto Kristianto melawan KPK. Mantap sekali. Dan narasi PDIP tetap sama ya. Mereka menyiapkan sekitar 17 ahli hukum untuk menjadi penasihat hukumnya Hasto yang kemudian melawan KPK, dan mereka tetap dengan statement bahwa Hasto sedang dikriminalisasi, Hasto sedang dijerumuskan. Yang kita sama-sama tahu juga bahwa narasi PDIP ini mereka tujukan kepada mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Sebagai aktor penting, Hasto ini dikriminalisasi begitu. Tapi kita rakyat ini logikanya juga nggak mati. Kita tahu benar presiden sekarang yang sedang menjabat namanya adalah Prabowo Subianto. Kenapa orang-orang ini malah justru nunjuk hidungnya Pak Jokowi? Kalaupun benar, ini nih kalaupun benar ya, kalaupun benar KPK itu disetir, orang yang paling punya power untuk menyetir, melakukan setting-settingan adalah orang yang berkuasa, Pak Prabowo. Coba serang Pak Prabowo. Ini tuh sentilan persis seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi di pidatonya di acara HUT Gerindra yang ke-17 kemarin. Apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Coba sekali-sekali salahin Pak Prabowo kalau berani. PDIP gimana, berani gak? Bukannya justru ada kabar bahwa Ibu Mega nelpon Pak Prabowo, tolong dong Pak Hasto dibebasin. Itu adalah sekjen kesayangan saya. Kan gitu. Coba serang Pak Prabowo kalau berani.